Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Konflik SARA dalam Masyarakat Multikultural, yang disusun oleh saya, Fadila Marta, serta teman-teman saya, Leli Anggreni, Oki Muhammad, Maulidia Wahyuni, Antonius Ganjang, serta Lucia Muda. Dalam kaitannya dengan nilai fungsional konflik, Robert Camerton membedakan menjadi dua, yakni fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang direncanakan, ditampakkan, atau ditunjukkan secara tegas. Sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak diperhitungkan dalam proses persiapan tujuan kehidupan sosial. Terhadap dua fungsi tadi, Merton mewanti-wanti dalam beberapa hal. Yang pertama, fungsi-fungsi yang dinyatakan secara manifest seringkali mengalami disfungsi lantaran kurang perhatian terhadap fungsi laten yang berada di balik itu. Yang kedua, tajamnya perbedaan antara fungsi manifest dan fungsi laten akan berpengaruh terhadap keseimbangan kehidupan masyarakat. Ketiga, semakin jelas dalam mengidentifikasi fungsi manifest dan fungsi laten, maka semakin jelas dalam mendeteksi tindakan manusia dalam masyarakat. Abdi Sujak 1990 mengidentifikasi perbedaan cara pandang terhadap konflik menurut cara lama dan cara baru sebagai berikut. 1. Menurut cara pandang lama, konflik harus dihilangkan karena dapat mengganggu organisasi dan merusak potensi. Sedangkan cara baru, konflik sesungguhnya meningkatkan prestasi organisasi dan karena itu harus dikelola dengan baik. Kedua, dalam cara pandang lama, organisasi atau kelompok atau komunitas yang baik seharusnya tidak ada konflik. Sedangkan dalam pandangan baru, bahwa dalam organisasi yang baik, konflik yang memuncak dapat mendorong anggotanya untuk memacu prestasi. Dalam pandangan lama, konflik harus dibasmi atau diletakkan, sedangkan dalam pandangan baru, konflik merupakan bagian integral dari kehidupan organisasi, kelompok, dan komunitas tersebut. Menurut pandangan lama, konflik itu jelek karena dapat menjurus ke tingkat stres yang lebih tinggi, memunculkan kejahatan dan sabotase berbagai program kegiatan. Sedangkan pandangan baru mengatakan konflik itu baik karena dapat merangsang orang untuk memecah persoalan dan penyebab timbulnya konflik. Definisi SARA. SARA yang merupakan akronim dari suku, agama, ras, dan antar golongan merupakan fenomena kemasyarakatan yang inheren atau menyerta dan bersamaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Menurut Katz, SARA adalah perbuatan atau perilaku yang berhubungan dengan golongan tertentu dan memberikan hak khusus kepada kepada mayoritas dan merugikan sekelompok minoritas. Dengan kata lain, SARA merupakan tindakan merugikan menyangkut kesukuan, agama, kebangsaan, dan golongan. SARA seringkali dipandang sebagai realitas masyarakat yang rentan terhadap konflik. Kondisi masyarakat yang terkotak-kotak oleh berbagai simbol dapat menghadirkan kefanatikan yang luar biasa bagi orang yang menggunakan simbol, yang mampu menghambat proses interaksi dan melakukan konsensus. Itulah sebabnya konflik yang berlatar belakang SARA hampir mampu menghiasi sederetan perjalanan kehidupan bangsa yang hidup dalam republik ini. Bahkan Andri Purwasito menegaskan bahwa konflik SARA adalah konflik tertua, karena sejak manusia hidup dalam komunitas yang berbeda-beda, tumbuh dengan sendirinya perbedaan-perbedaan yang mendasar, baik fisik maupun non-fisik, seperti perbedaan adat cara dan perilaku hidup sehari-hari, sistem kepercayaan, harapan-harapan dan gaya hidup, bahasa, dan sebagainya.
terjadi, salah satunya yaitu tragedi Mei 1998. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Trisakti ditembak di Berlin 1998. Hal ini pun mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie. Kerusuhan ini banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amuk massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Terdapat ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dan mengalami pelecehan seksual dalam kerusuhan tersebut. Sebagian bahkan diperkosa beramai-ramai, dianiaya secara sadis, kemudian dibunuh. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Manajemen konflik SARA di Indonesia. Perbedaan-perbedaan secara fundamental yang tercermin dalam bentuk SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan memang pada kondisi awal memiliki potensi yang rawan terjadinya konflik. Memang tidak bisa disangkal bahwa sumber konflik yang paling mendasar bermula dari adanya perbedaan-perbedaan. Namun demikian, di balik perbedaan itu, bangsa Indonesia justru lebih banyak memetik nilai yang positif, terutama kebermaknaannya bagi energi, kemajemukan, dan demokrasi. Hal ini menuntut pengelolaan perbedaan dengan baik, agar potensi konflik yang ada tidak berkembang menjadi realitas konflik yang berkepanjangan. Perbedaan-perbedaan secara horizontal yang tercermin dalam bentuk SARA, suku, agama, ras, etnis, dan antar golongan memang pada kondisi awal memiliki potensi yang rawan terjadinya konflik. Memang tidak bisa disebutkan bahwa sumber konflik yang paling mendasar bermula dari adanya perbedaan-perbedaan. Namun demikian, di balik perbedaan itu, bangsa Indonesia justru lebih banyak memetik nilai yang positif, terutama kebermaknaannya bagi energi, kemajemukan, dan demokrasi. Hal ini menuntut pengelolaan perbedaan dengan baik, agar potensi konflik yang ada tidak berkembang menjadi realitas konflik yang berkepanjangan. Sejak awal, bangsa kita memang sudah berangkat dari perbedaan-perbedaan itu. Artinya perbedaan SARA memang sudah melekat dalam diri bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang kita. Sungguh bijak apa yang dikatakan oleh Empu Tantular dalam Sutasomanya, bahwa bangsa Indonesia akan memasuki kehidupan nasional atau bangsa yang menegara. Sejarah munculnya Sumpah Pemuda tahun 1928, betapa jelasnya perbedaan-perbedaan kita yang sebelumnya juga tidak jarang diwarnai oleh konflik-konflik yang bersifat lokal, yang kemudian berjalan dengan penuh kesadaran menuju terwujudnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi kita bahwa kata kunci untuk manajemen konflik SARA di Indonesia hendaknya selalu diarahkan dan diberi solusi sepanjang untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Harapan ini perlu juga difasilitasi dengan solusi moral, adanya kesadaran dan kemauan berbagai pihak untuk melakukan dialog secara mendalam atau deep dialog yang melibatkan sejumlah potensi bangsa Indonesia dalam bentuk SARA. Dialog mendalam bukanlah sekadar dialog, oleh karena itu harus mampu mengoperasikan pilar-pilar yang terkandung di dalamnya. Membangun keterbukaan, kejujuran, menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan, toleransi terhadap perbedaan, memiliki empatisitas tinggi, menekankan pada pertimbangan demokratis, dan selalu mengandalkan kekuatan moral sebagai potensi yang luhur bangsa. Kiranya sebuah pilar utama yang harus dikembangkan jika ia tidak ingin berkonflik dalam arti kekerasan. Sekian presentasi dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.